Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku ingin membuat beberapa sharing yang aku harap semoga berguna buat kalian tentang jurusan yang aku pilih, yaitu akuntansi. Dan pasti bagi beberapa orang kalau melihat jurusan ini pasti berpikirnya tuh dalam berbagai aspek, misalnya susah, sulit, harus menghitung dan sebagainya. Dan aku akan men-share kenapa aku pilih ini dalam jenjang perkuliahan yang sedang aku jalani. Aku mulai memutuskan untuk mengambil akuntansi itu karena aku sendiri dari SMA itu sudah mengikuti penjurusan, yaitu jurusan IPS. Jadi di jurusan IPS udah tahu kan pelajarannya itu pasti kayak ekonomi, sejarah, terus salah satunya juga akuntansi kalau di sekolah aku tuh digabung dalam pelajaran ekonomi dan beberapa pelajaran sosialnya, terlebih kayak geografi. Saat aku belajar ekonomi itu di bagian akuntansi, aku melihat bahwa di pemikiran aku dari awal bahwa wow, ini benar-benar pelajaran yang sangat mudah karena dari sekolahnya aku sendiri kan masih menggunakan bahasa Indonesia. Dalam akun-akunnya itu, dalam akun-akun di dalam akuntansi itu masih menggunakan bahasa Indonesia, misalnya piutang, debit, kredit, utang usaha, piutang dagang, seperti itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Dan anehnya aku mengikuti akuntansi itu yang di SMA itu benar-benar merasa happy dan lancar seperti itu. Sebelum aku memutuskan ambil jurusan akuntansi, aku tuh pernah berpikir gitu, aku cocok jadi dokter aja kali ya. Tapi katanya kalau sepengetahuannya aku tuh harus ada les gitu lagi, kayak harus ada persiapan, pembekalan kayak gitu tentang pelajaran-pelajaran IPA seperti itu. Sedangkan tuh menurut aku tuh aku udah nggak bisa lagi, otaknya aku udah nggak mampu untuk mempelajari pelajaran IPA, sedangkan banyak banget pelajaran IPS yang harus aku pelajari. Setelah itu selain aku berpikir jadi dokter, karena aku berpikir udah nggak bisa, terus aku mikir lagi, atau aku ambil ilmu komunikasi aja ya, karena aku senang ngomong-ngomong gitu, public speaking seperti demikian kan, atau aku senang ngedit video seperti itu. Tapi aku mikir lagi, kayaknya bukan aku lagi, kayak maksudnya dalam yang aku pikirkan tuh kayak gak buat aku senang sama sekali. Terus setelah aku mikir itu, aku tiba-tiba mikir lagi nih, atau aku masuk manajemen aja ya, manajemen gitu, kayak jadi businessman kayak gitu kan. Tapi aku mikir lagi tuh kayak kayaknya aku nggak cocok deh kalau masuk manajemen. Kayak aku nggak terlalu suka menghafal demikian, terus kayak tipikalnya aku, pokoknya aku mikirnya kayak nggak bahagia gitu guys, kayak ya gitu, cuma sekedar berpikir doang, nggak ada bahagia itu. Terus yang paling aku nggak nyangka lagi, dan ada yang sering aku bilangin, aku masuk ke perawatan aja. Ke perawatan guys, karena aku sendiri tipikal orang yang takut darah, terus stres juga kalau disuntik. Jadi aku selalu berpikir kayak kalau aku masuk nursing, yang ada aku pingsan duluan sebelum pasiennya aku tolong itu. Terus akhirnya satu jurusan yang aku pikir dan aku baca dari situs internet itu ya akuntansi. Jadi aku baca, dan maksudnya di dalam akuntansi itu aku kan dapat juga kan di SMA. Jadi aku udah tahu maksudnya seluk-beluknya pelajaran akuntansi itu seperti gimana gitu kan. Jadi aku mikir kayak, oh yes, kayaknya ini panggilan aku kayaknya untuk jadi seorang akuntan kayak gitu kan. Terus aku share ke teman-teman aku, pada bilangin, nanti siap-siap lu rambut lu botak gara-gara belajar akuntansi seperti demikian. Terus kayak ada lagi yang bilang kayak, habis lu, pokoknya lu kayaknya nggak bisa next semester masuk jurusan akuntansi. Tapi menurut aku hal yang mereka bilang itu mereka baru lihat yang di luar doang, dan maksudnya nggak mendengarkan, belum mereka menanyakan ke orang-orang yang sudah masuk jurusan tersebut kan. Jadi aku tuh nanya,
aku selalu nanya ke orang-orang yang udah pernah, maksudnya udah punya pengalaman lebih banyak daripada aku. Aku selalu sharing, dan dari orang-orang yang aku percaya itu memang benar-benar mereka kasih masukan yang sangat luar biasa menurut aku. Dan aku sendiri pun gak menyesal memilih akuntansi, karena menurut aku related banget dan benar-benar digunakan untuk sehari-hari. Meskipun menurut beberapa orang sih memang susah ataupun apa, tapi aku bakal jelasin kenapa aku memilih itu. Aku udah tanya kemarin di sosial media aku tentang apa yang kalian lihat sih kalau misalnya kalian lihat aku buat di sosial media akuntansi. Ada beberapa yang bilang kayak I don't have a brain anymore, hitungan paling banyak peminatnya, ada debit dan kredit, terus ada make some report like profit and loss, balance sheet, dan all of that must balance. Terus ada hitung duit orang, terus ada yang bilang keren, dan yang lebih parahnya lagi ada yang bilang salah masuk jurusan. Bagi kalian nih, yang teman-teman yang sekarang lagi bingung ataupun berpikir bahwa gue cocoknya masuk apa ya? Nah, aku cerita, maksudnya jurusan akuntansi ini tidak seperti yang beberapa orang bayangkan ya, kayak misalnya di dalamnya itu kita harus jago matematika. Gitu ya. Enggak. Jujur aja ya, aku sendiri nggak terlalu jago matematika, tapi aku bisa akuntansi. Akuntansi itu bukan seperti matematika yang harus pakai, pokoknya seribet-seribet itu yang pernah kalian pelajari kan, yang di matematika tuh. Kalian itu dasarnya itu kalau kalian sudah mengerti dasar aljabar, itu kalian sudah bisa, itu udah cukup banget. Menurut aku udah cukup banget, kalian udah bisa masuk ke jurusan akuntansi. Karena beberapa temannya aku juga ada yang dari IPA, ada juga yang dari SMK, dan kita sama-sama belajar di dalam kelas itu. Gak ada yang paling bodoh di dalam kelas itu, gak ada yang paling pintar di kelas itu. Kita sama-sama, kita semua berjalan bersama-sama. Itulah sebabnya di dalam pikiran aku, wow, ini benar-benar luar biasa, dan aku sangat senang dengan keadaan kelas aku gitu. Entah apa yang membuat aku, tapi menurut aku akuntansi itu benar-benar penting di dalam kehidupan. Karena aku sendiri merasakan bahwa aku senang dengan uang. Bukannya aku mata uang, enggak. Aku senang menghitung uang, aku senang melihat, aku senang berpikir tentang pendapatan maupun pengeluaran, dan juga I love anything about money. Oke, jadi di akuntansi ini kalian nggak usah takut atau panik kayak gitu. Terlebih buat kalian yang anak-anak yang jurusan di luar dari jurusan IPS, SMA-nya, apalagi SMK, belum tahu apa-apa tentang jurusan akuntansi. But kalian punya dasar yang baik, kalian punya kemauan untuk belajar, kenapa tidak? Ini sharing aku aja, karena aku sendiri orangnya kan gak jago matematika, dan maksudnya aku sendiri tidak terlalu menguasai seperti orang-orang yang statistik gitu kan, kayak harus hafal ini. Enggak. Aku ambil jurusan akuntansi ini, alasannya aku yang pertama karena aku nggak suka menghafal banyak. Jadi pas SMA itu, tahu kan jurusan IPS tuh benar-benar banyak banget itu menghafal, dari sejarah, dari ekonomi teori, dari geografi, terus dari pokoknya pelajaran-pelajaran tambahannya aku juga yang dari SMA itu rata-rata semua menghafal, dan aku tipikal orang yang benar-benar nggak suka menghafal kayak gitu. Jadi kayak setelah aku lihat-lihat jurusan kayak gitu, kayak aku mikirnya kayak akuntansi itu benar-benar related banget dengan kehidupan aku. Kayak ya kurang menghafal, dan maksudnya pengertian dan pola pengertian dan cara menghitungnya itu benar-benar gampang. Kayak di dalam, kayak aku kasih contoh satu ya, misalnya kalian pengeluaran kalian itu kurang atau apa kan, kalau misalnya di matematika kan pasti hasilnya tuh kayak misalnya kalau dia kurang pasti ada minusnya di depannya, tapi di akuntansi ini enggak.
ada cara sendirinya. Jadi kalian itu nggak harus menganggap kalau hasil yang kurang itu harus nambah minus itu dan kalian pasti akan cepat mengerti asalkan kalian punya beberapa skill yang aku saranin ya. Yang pertama, kalian kalau belajar harus benar-benar fokus dan usahakan kalau kalian nggak tahu tanya di kelas. Kalian bayar mahal-mahal, kalian sudah tekad untuk masuk jurusan ini dan kalian gak nanya, kalian cuma diam-diam aja, malu untuk bertanya, itu benar-benar akan menyusahkan kalian. Karena beberapa kalau misalnya ada yang tanya di teman dan tanya di beberapa orang, pasti belum tentu pengetahuan kalian tuh akan lebih kaya sama seperti yang dosen-dosen kalian ajar. Setelah itu yang kedua tuh kalian lihat kalau misalnya memilih jurusan, terlebih aku waktu itu memilih jurusan, aku lihat dulu profilnya, terus berapa grade-nya yang ada di kampus itu, dan juga aku melihat kayak gimana sih lulusannya ini sudah prospeknya di mana. Menurut aku semua universitas baik, namun di sini aku mau kasih saran gimana cara kalian supaya kalian bisa masuk ke salah satu universitas itu dengan mudah dan maksudnya dengan berbagai cara yang kalian lakukan. Jadi anggaplah kalian harus kreatif dalam memilih universitas. Kalau misalnya kalian nggak bisa, kalau kalian memang nggak ada niat untuk masuk di PTN, kalian mau masuk di swasta, lihatlah beberapa kemungkinan yang dibuka oleh swasta. Karena kalau kita masuk di swasta itu ada berbagai cara, misalnya pakai beasiswa, pakai jalur undangan dan sebagainya. Seperti itu. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kalian takut untuk mencoba, nanti di saat kalian dewasa ya, I don't know, kita pasti akan ketemu hal yang lebih dari pemikirannya kita, dan disitulah kita dituntut untuk challenge diri kita untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Saat aku masuk akuntansi itu di UPH itu, kalian pasti akan ketemu buku ini. Yes, buku Financial Accounting. Jadi kalau buat anak akuntansi ini, buku ini sangat-sangat penting. Ini benar-benar penting, dan isinya ini sudah termasuk 2 semester, maksudnya sudah termasuk 2 semester. Jadi di dalam buku ini kita diajar kembali sama-sama. Jadi kalian jangan merasa kalau kalian ini jurusan yang nggak pernah belajar akuntansi dan kalian pikirnya kayak pasti anak IPS lebih pintar. Nggak semua dalam pemikiran kalian itu seperti demikian. Jadi ada juga yang sama kayak kalian, dan kita sama-sama belajar dari awal lagi. Apa tuh akuntansi sebenarnya, terus akun-akunnya apa aja yang penting, account receivable, account payable, terus cash, habis itu kredit dan sebagainya. Itu sangat-sangat dalam semester 1 benar-benar mudah, tapi buat kita yang baru mencoba memang susah. Tapi dari tips-tips aku yang tadi, kalian harus coba. Dan buat kalian yang sudah mengambil akuntansi, aku sangat proud dengan kalian. Kalian sudah mencoba hal yang baru dan ingin men-challenge diri kalian. Jangan pernah takut untuk belajar, karena semua yang ada di semua jurusan tuh, kalian lihat kayak maksudnya jurusan apapun tuh pasti punya kesulitan masing-masing. Dan maksudnya dari yang aku bilang tadi, pasti kalau ada niat dan sudah punya dasar yang sangat basic tentang aljabar, pasti kalian bisa kayak gitu. Gak ada yang gak bisa kalau kalian mau mencoba. Jadi sekian vlog dari aku, semoga dapat bermanfaat bagi kalian, terlebih buat kalian yang mau mengambil jurusan akuntansi maupun jurusan apa. Aku nggak di sini bermaksud untuk menghasut kalian supaya masuk akuntansi semua, enggak. Ini adalah pemikirannya aku tentang jurusan aku, dan aku berharap kalian juga punya pemikiran, kalian bisa berpikir sama dengan aku untuk menentukan jurusan kalian, apakah kalian sesuai, sudah minat dengan kalian, ataupun itu sudah pas dengan kalian punya pribadi.
karena beberapa kasus kan kita ketemukan seperti ada yang salah masuk jurusan, ada yang cuma ikut rame doang karena temannya dari situ dan sebagainya. Nah, di saat kalian pilih dari awal tuh mikir baik-baik deh. Kalian punya banyak waktu, apalagi yang anak SMA, kalian punya banyak waktu untuk melihat referensi-referensi di mana lulusan-lulusan itu akan berkarir, dan juga cara-cara yang sangat praktis dalam kalian belajar. Kalian lihat, misalnya kalian senang berhitung, lebih senang menghitung daripada menghafal. Nah, kalian ambil yang mana buat diri kalian supaya kalian di kuliah tuh benar-benar enjoy dan juga senang dengan jurusan yang kalian ambil. Jadi saat kalian kuliah kalian senang dan kalian mengakhiri masa kuliah kalian itu dengan tanpa ada penyesalan, karena maksudnya kenapa aku pilih jurusan ini, kenapa sih kayak salah jurusan seperti demikian. Jangan sampai ada pemikiran demikian. Maka kayak biarpun di dalam pelajaran itu kalian jatuh bangun, tapi kalian harus ingat satu, berdoa, dan juga kalian punya orang-orang yang di sekitar, yaitu teman kalian, para dosen. Kalian bisa tanya mereka, kalian bisa try diri kalian dan jujur kepada orang-orang kalau kalian nggak bisa di sini, agar siapa tahu teman kalian yang bisa membantu kalian. Itulah yang aku lakukan kalau misalnya aku di kampus, dan berani untuk mengeluarkan pendapat kalian. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kalian nggak terjun ke dalam masalah itu, kalian nggak bakal tahu gimana hasilnya buat kalian. So guys, thank you sudah menonton video aku kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe dan like channel aku ini agar aku bisa mengupload video-video yang lainnya. Bye.